menetapkan posisi saya sebagai kontrol suatu pendidikan pada mungkin pembelajaran. Dan dari hasil pemanggilan itu bukan biar saya mengetahui apa yang sudah sesuai atau apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi ke depannya. Kemudian itu yang terakhir saya akan melakukan refleksi. Ini yaitu berbagi praktek baik dengan Ibu sudah sampai langkah di mana saat ini? saat ini saya sudah sampai Jadi tinggal itu mau kita melakukan boleh kira-kira itu rencanakan kapan? Tanggal 15 Desember. Baik, nanti akan saya coba untuk melihat agenda, mudah-mudahan bisa. Nanti itu persiapan saja apa yang harus saya sampaikan, mulai dari persiapan itu teman-teman sampai selesai. Nanti untuk koordinasi dulu biar saya ambil ya. Jadi silakan saja. Nanti mudah-mudahan bisa, saya yakin bisa. Kalau tanggal 15 kita kosong karena kebagian Oke, tidak apa-apa, silakan lakukan saja. Ibu anu saja persiapan yang untuk ibu best practice. Nanti ibu yang akan silakan Bu ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Potensi tingkatkan prestasi.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Gerak majukan pendidikan, menghamba padamu rancang pembelajaran, potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Menghamba padamu, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Disusun ya, nempelnya ya. Terserah. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan
kelas. Ada yang mau kasih pendapat? Ada bukan? Boleh. Hah? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh? Tidak boleh boleh. Ya. Boleh. Apa lagi ayo silakan ada. Kira-kira di pas kalian ada yang boleh yang dibilang ya? Ada ya. Emang ngomong jorok itu berarti kebiasaan memang jorok. Ya. Cari tato boleh tapi jangan manusia jorok. Kita dengarnya pun rasanya kalau orang jorok itu gas dipilih, pas contoh ini tapi ya jorok, ya. Kalau dia memang ada kekurangan, tapi kalian tahu itu ada kekurangan juga. Jadi kalian harus memahami, karena memang silakan tahu sendiri kan seperti apa orang normal. Silakan, ada yang mau diskusikan, ditanyakan tentang keyakinan di suasana kelas. Kadang boleh minggu depan, karena kan minggu depan kan mulai dari hari Selasa ya. Nah itu kita sudah belajar, kita sudah menyepakati semua sudah kita sepakati, ya. Sudah ada itu sudah kita sepakati. Ini sudah siap dicetak di ya. Rilis catat nanti boleh bekerja sama, ajak kawan-kawannya bekerja sama, di mana kita nyetak ini biar bagus. Ya, bagaimana? Lalu nggak kali-kali ini kami punya semua. Silakan kita diskusikan lagi kalau ada yang tidak disepakati dan sebutkan alasannya apa. Setiap kita pasti memiliki alasan. Ya, ingat setiap kalian pasti memiliki alasan ketika kalian melakukan sesuatu. Entah itu alasan bagus atau tidak, pasti mereka memiliki alasan. Ya. Silakan ditanyakan kalau ada yang tidak disepakati atau bu kita begini aja. Boleh. Semuanya berhak mengeluarkan pendapat, semuanya berhak bersuara. Menurut silakan. Assalamualaikum. Salam. Ada teman ibu panggil aku. Oh ya, apa kabar Bapak? Sehat? Ya. Duduk Pak, duduk Pak. Kira ibu beneran manggil Ipan tadi. Kira-kira Ipan tahu kenapa yang panggil? Nggak tahu. Oh ya, tapi sebelum jelasan. Ipan sehat? Sehat, Bu. Kok lesu? Sudah makan belum? Sudah. Sudah makan. Makan apa? Makan sarapan. Alhamdulillah kenyang obatnya ya kan? Tinggal ngantuknya Pan ya. Jadi Ipan di sini ibu panggil karena masalah kehadiran. Ya. Kira-kira Ipan menyadari tidak bahwa Ipan sering tidak masuk? Sadar. Di sini cek nih, cek kehadiran bahwa Ipan ini ada beberapa kali itu tidak masuk kelas, kemudian juga ada yang terlambat gitu di sini ya. Sadar ya menyadari kenapa ibu panggil kan ini sudah banyak, lebih dari 3 kali Ipan tidak hadir di kelas ini ya. Sebenarnya Pan yang bolos ini atau tidak masuk ini bukan hanya Ipan saja, ini bisa dilihat di daftar hadir ibu ya kan banyak, tapi mereka semua sudah dipanggil, kemudian mereka sudah berubah, termasuk si Septian itu kan dia masuk ya kan, tapi ternyata dia setelah dipanggil dia bisa masuk ya kan. Kira-kira Ipan bisa masuk seperti ini. Ya, pergi ke sekolah. Kita wajar nak sekali, 2 kali untuk tidak masuk wajar, mungkin karena sakit ya kan, atau terlambat itu wajar. Tapi kalau sudah sering-sering, kira-kira menurut Ipan itu sudah wajar atau tidak? Wajar lagi kalau sudah sering ya kan, sudah disengaja. Ya kan, sudah sengaja untuk tidak hadir.
IPA masih ingat tidak kemarin apa namanya kesepakatan kelas kita? Ingat. Apa? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh datang terlambat, terus Ngaji sekolah. rajin sekolah. Alhamdulillah masih ingat kan? Ya kan? Berarti IPA ingat bahwa kita sudah membuat kesepakatan kelas harus rajin sekolah dan tidak boleh terlambat. Nah, Ipan sadar tidak bahwa yang Ipan lakukan dengan bolos ini kemudian terlambat itu bahwa perbuatan itu melanggar peraturan kelas kita. Benar. Kalau misalnya Ipan tahu bahwa itu salah, apakah Ipan punya niatan untuk memperbaiki diri? Ada ingatan. Kenapa Ipan sering terlambat dan bolos? Itu tidur jam 4 dulu. Tidur jam 4 terus Kesiangan. kesiangan. Tidak dibangun juga. Ya gimana mau udah kesiangan karena tidurnya jam 4. Jadi biar kesiangan lagi tidurnya jam berapa? Pak? Jam 10, jam 9. Jam 10, jam 9. Jadi jangan dibiasakan tidur terlalu malam Pan, karena tidak bagus untuk kesehatan. Sekolah juga terbengkalai karena di sekolah lesu ya kan. Iya. Jadi mending kita tidur jam 9 atau jam 10 biar kita tidak melanggar sekolah, kesehatan kita juga terjaga gitu ya. Bisa pasang alarm Pan. Bisa pasang alarm mungkin kan biar kita tidak terlambat. Yang jelas kalau tidurnya tidak terlalu malam, Ibu yakin tidak akan terlambat. Ibu yakin Ipan bisa berubah menjadi lebih baik. Ada niat untuk berubah? Aduh. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu harap nanti Ipan bisa konsisten dengan apa yang Ipan omongkan, bahwa Ipan akan datang lebih awal, kemudian tidak bolos lagi ke sekolah ya. Ya mungkin Ipan dari Ibu mohon maaf Pan, karena sudah manggil Ipan mengambil waktu istirahatnya Ipan ya. Itu ya, semoga konsisten ya Pan ya. Dew. Ya. Dari kelas 12 MIPA 1, setelah saya mendengarkan masukan dari Bu Teti tadi, saya tidak merasa tersinggung, rasa malu, dan saya termotivasi bahwa sekolah itu harus rajin dan penting. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita hadir di sini bersama-sama untuk mendengarkan atau untuk memahami atau juga untuk menyimak praktek baik yang akan disampaikan oleh Ibu Deti Harlina sebagai calon guru penggerak. Ya, jadi nanti kita sama-sama menyimak praktek baik mengenai budaya positif yang telah dilakukan Bu Deti. Semoga praktek baik Bu Deti ini nanti akan bisa kita ambil manfaatnya, bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita pada acara pengimbasan praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Deti Harlina SPD sebagai calon guru penggerak yang dengan tema budaya positif. Kepada Bu Deti, waktunya kami persilakan. Sekolah penggerak serentak bergerak ya. Tapi kalau saya bilang sekolah penggerak serentak bergerak ya. Pagi sekolah penggerak serentak bergerak. Oke, terima kasih ya atas antusiasnya mengikuti best practice yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan di modul 1 di pendidikan guru penggerak, di mana pada modul 1 titik 4 itu tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau sebagai seorang guru Bapak Ibunya. Di sini kira-kira kalau budaya itu apa sih yang kita tahu selama ini? Budaya itu apa? Kebiasaan, ya betul ya, bahwa budaya itu merupakan suatu kebiasaan. Jadi kebiasaan kita selama ini itu akan kita ubah menjadi kebiasaan yang positif. Mungkin selama ini kita
melakukan hukuman-hukuman yang tidak kita sengaja, bahwa hukuman itu menyakiti peserta didik kita. Ya. Jadi di sini ada yang namanya hukuman, kemudian ada yang namanya restitusi. Jadi pada pendidikan CDP ini kita akan belajar tentang restitusi tapi bukan hukuman. Selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya hukuman, baik itu hukuman verbal maupun hukuman non verbal. Ternyata setelah saya mendapatkan pendidikan ini, hukuman itu bukan hanya dilakukan dengan cara verbal atau non verbal, tapi ada yang namanya budaya restitusi. Jadi di sini yang akan kita terapkan. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya hadir seutuhnya untuk peserta didik kita yang disebut dengan mindfulness, ya, yaitu menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar. Ya, di sini masih virtual, rapatnya yaitu materi virtual. Artinya kita lakukan segala sesuatu itu dengan perasaan yang tenang, bukan emosi. Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita harus mengkonfirmasi dulu apakah benar yang dilakukan seseorang atau tidak. Intinya konfirmasi yang akan kita praktekkan kepada peserta didik kita. Positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Berikutnya ada yang namanya capaian khusus, ya. Capaian khusus di sini itu salah satunya mendemonstrasikan pemahaman CDP mengenai konsep budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata, serta bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Kita ketahui latar belakang yang membuat murid melakukan hal tersebut. Yang berikutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini tidak ada yang namanya paksaan kepada murid, ya. Jadi saya fokusnya ke murid karena tentang murid yang akan kita bahas. Nah, ini makna disiplin, ya. Makna disiplin ini bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya, Socrates dan Plato. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai, dan dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Berubah artinya apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita memaksa secara tidak langsung, memaksa peserta didik kita untuk patuh terhadap peraturan yang telah kita buat. Dan secara umum, disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Silakan diperhatikan Bapak Ibu, di sini ada yang namanya 3 teori motivasi manusia. Kira-kira Bapak Ibu berada di motivasi nomor berapa? Yang pertama itu motivasi eksternal, ya. Yang kedua juga tetap eksternal, itu sertai dengan contoh. Kemudian yang berikutnya motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Bisa dilihat? Atau perlu dibesarkan lagi? Oke, silakan. Ini Bu Wiwi motivasinya berada di nomor berapa? Nomor 3. Motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita.
Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Oke, ya kira-kira untuk Bapak Ibu yang lain, kalian motivasi tersebut itu berada di eksternal atau internal? Internal. Lalu Saya berada di motivasi internal, Bu Deti. Jadi di sini ya, memang betul sebetulnya motivasi itu sebetulnya harus berasal dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Selama ini kita berpikir bahwa motivasi dalam diri kita bekerja itu ada salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak mengerjakan tugas misalnya untuk siswa, ya kan? Dia menghindari hukuman sehingga dia termotivasinya yaitu motivasi eksternal. Kita belajar, tetapi kita sendiri tidak paham apa itu dari kata merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara sini mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, itu ya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang yang namanya apa itu merdeka. Nah, di pemikiran Ki Hajar Dewantara kita dengan tulus hati, dengan penuh tulus hati dan keyakinan untuk merubah peserta kata didik kita agar memiliki karakter yang lebih baik. Itu dari kata mengabah, ya, tulus menghargai peserta didik. Kita hadir dengan tulus bukan karena tadi faktor motivasi eksternal, tapi berasal dari faktor internal. Itu yang kata menghamba kepada yang namanya kita menciptakan peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas dan lingkungan yang positif. Jadi ada peraturan kelas, ada yang namanya keyakinan kelas. Awalnya memang saya berpikir bahwa peraturan dan keyakinan itu sama, tapi beda-beda tipis. Ternyata berbeda antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya kita membuat sendiri, tetapi untuk keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama-sama murid kita yang ada di kelas. Apa yang diyakini mereka untuk menciptakan budaya positif, itulah yang dikatakan dengan keyakinan kelas, ya. Hukuman dan penghargaan. Kira-kira selama ini apakah yang telah kita lakukan kepada peserta didik kita itu merupakan hukuman, peraturan, atau suatu keyakinan? Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa? Kita ketika kita mengendarai kendaraan roda 2 itu wajib menggunakan helm. Kira-kira menurut keyakinan Bapak Ibu itu untuk apa? Keselamatan dan menjaga kesehatan. Jadi mata kita itu kalau angin tidak terkena angin, gitu ya. Itu merupakan satu keyakinan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan membuat seperti itu nanti kepada peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, itu kira-kira untuk apa? Untuk kesehatan, ya, artinya intinya itu ada untuk kesehatan. Kemudian selanjutnya sama, peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kira-kira kalau menurut keyakinan Bapak Ibu itu untuk apa? Yang pertanyaan nomor 3, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa? Biar apa? Ya, untuk menegakkan disiplin serta rasa tanggung jawab kita terhadap waktu yang telah kita sepakati bersama. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi motivasi intrinsik itu di situ kita menggerakkan keyakinan dalam diri peserta didik, ya, bukan peraturan. Tadi dari awal saya sudah jelaskan kalau keyakinan itu disusun secara bersama-sama dengan peserta didik tentang apa yang mereka yakini. Yang B, ya, kesepakatan kelas. Kalau yang pertama itu sekarang kita diskusikan satu-satu
datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu biasanya ada di mana? Datang tepat waktu itu peraturan atau keyakinan? Peraturan ya, biasanya setiap sekolah pasti ada peraturan tersebut. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, keyakinan ya kan, itu kan merupakan keyakinan kita. Kalau tidak yakin untuk berdoa, ngapain kita paksakan ya kan? Kemudian yang selanjutnya aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu kira-kira peraturan atau keyakinan? Jadi tadi saya ngomong sekali lagi bahwa keyakinan itu sesuatu yang datang dari dalam diri ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah ya. Kesepakatan telah kami guru dan murid yang saling menyayangi merupakan suatu keyakinan karena datang dari diri peserta didik. Kemudian kami murid yang semangat belajar, itu keyakinan dari murid juga. Kita susun bersama-sama dengan murid di dalam kelas. Dan terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu juga merupakan suatu keyakinan karena itu tidak ada peraturannya ya kan. Jadi diyakini dalam diri kita sendiri. Ada peraturan, kemudian kolom di sebelahnya itu ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi dari peraturan, pada kolom peraturan itu kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin dituju dari peraturan tersebut. Untuk peraturan nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa kira-kira? Kan nilai kebajikan itu ada tanggung jawab, ada apa ya? Oke, tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa boleh ganggu orang lain itu? Nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya dilarang mengganggu orang lain itu apa? Gak apa, tidak apa, disebutkan saja nilai kebajikan itu nilai-nilai positif. Ya, nilai-nilai yang patut dicontoh dan menjadi tawadan. Tadi yang pertama kalian sebutkan tanggung jawab, ya kan? Kemudian yang berikutnya itu dilarang mengganggu orang lain. Supaya tidak memiliki musuh. Tidak memiliki musuh. Oke, ada lagi? Menjaga silaturahmi. Tidak menggibah. Tidak menggibah. Terus apa lagi? Kira-kira kita dilarang mengganggu orang lain itu biar apa? Menjaga silaturahmi. Yang tidak merasa Biar aman, ada musuh ya. Nanti akan kita lihat jawabannya itu apa, itu juga jawaban yang ada dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan apa? Oke, disiplin. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa? Nilai kebajikannya apa kira-kira yang kita yakini? Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa dilarang menggunakan narkoba? Karena apa? Untuk kesehatan. Jadi itu ada alasannya dikatakan dengan nilai kebajikan ya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Antri. Budaya antri. Yang selanjutnya gunakan masker untuk apa? Kesehatan dan keamanan. Kemudian yang berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor biar apa? Tidak celaka, nyampak ya. Sekarang kita perhatikan di sini apa yang telah kita jawab tadi itu sudah benar atau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, betul tadi menjawab ya, itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab. Ketika kita mengambil sesuatu, maka kita harus mengembalikan ke tempatnya semula ya, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain, itu artinya kita menghormati orang lain. Di sana nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kita tidak mengganggu orang lain, otomatis orang lain juga tidak akan mengganggu kita. Jadi kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita, siapa lagi yang akan menghargai kita, kan? Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini artinya menghormati orang lain. Guru kita harus menghormati, ya. Kemudian komitmen pada tujuan. Kita mempunyai tujuan yaitu ingin belajar, maka di sana ditanamkan suatu komitmen, ya. Yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan, itu artinya keselamatan. Coba kalau saya belajar misalnya
kekerasan. Yang berikutnya itu pergantian atau menunggu giliran. Ternyata nilai kebajikan yang dituju di sini yaitu untuk menghormati orang lain dan kesabaran. Terus terang kita sendiri mungkin merasakan bahwa ngantri itu menguji kesabaran kita. Apakah kita bisa sabar atau tidak? Ada saja itu yang nyerobot antrian Bapak Ibu ya biasanya. Yang berikutnya di sini menggunakan masker itu tadi betul yaitu untuk keselamatan dan kesehatan. Yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor itu untuk keselamatan juga. Kalau dia berlari untuk berlari bisa saja dicangking ujung kakinya tadi dia bisa jatuh ya. Betul. Kemudian sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Di sini kita sharing ya Bapak Ibu ya. Kita berbagi bukan berarti di sini saya menggurui, tapi di sini saya juga belajar. Mungkin juga yang saya sampaikan juga tidak tepat ya, bertentangan dengan hati nurani. Jadi kita di sini sama-sama belajar, kita sharing ilmu. Lagi tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Selama ini kita tahu tabel itu baris kiri kanan atas bawah vertikal horizontal. Ternyata untuk menanamkan tentang pendalaman keyakinan kelas, di sini ada yang namanya tabel T dan tabel Y. Contoh keyakinan di kelas 7 ini contoh untuk kelas SMP itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Lihat itu ada yang namanya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti dia masuk di kata hormat. Itu ya. Yang berikutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti yang telah ditugaskan. Maksudnya di sini yang terdengar itu yang kita dengar itu seperti apa? Halo? Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Nah di sini untuk hormat, kira-kira yang terdengar di tabel T, di tabel T dan di tabel Y tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti, itu kita acuannya yaitu kata-kata keyakinan kelas 7. Hormat, bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Ini ketika motivasi tadi datang dari apa ekstrinsik atau dari luar. Ya. Ketika kita dihukum oleh penghargaan, tadi kan dari motivasi ekstrinsik ya, dari luar. Maka pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang berikutnya penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Yakinlah kalau itu datang dari ekstensi maka akan merusak suatu hubungan. Ya, saya ingin mendapatkan nilai yang besar dari guru tersebut, maka itu artinya dia dihukum oleh penghargaan. Itu ya maksud dari kata hukum penghargaan. Kita membedakan apa itu hukuman atau konsekuensi. Bisa dilihat dari materi ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu jawabannya, kita bahas satu-satu ya. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, simpan ya jawabannya. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tebal air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran Pak Reza. Hukuman. Siswa karena terlambat itu merupakan suatu bentuk hukuman. Memang bukan hukuman fisik ya, tapi verbal. Yang berikutnya mengelilingi lapangan itu nyata-nyata hukuman. Yang konsekuensi itu ada mengganti kertas teman yang telah dicoret. Konsekuensi dia yang harus menggantikan apa yang telah dirusak ya, konsekuensinya. Kemudian
memberikan tempat air, membersihkan tempat air, meja yang bersih, kemudian ditumpahkan di air. Ini konsekuensi dia untuk membersihkan meja tersebut. Dan berikutnya itu bangkit karena terlambat 10 menit, konsekuensi dia kan sudah terlambat tadi 10 menit, sehingga dia harus menanggung konsekuensi tersebut, yaitu dengan cara berlari mengelilingi lapangan. Oke ya, saya bagi dua. Misalnya tes breaking dulu. Kalau misalnya yang sebelahnya tanya kabar, yang satunya jawab ya. Contohnya, apa kabar semua teman-temanku? Yang satunya baik. Apa kabar semua sahabatku? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Oke ya, sudah semua ya. Yang sebelah itu menjawab, yang sebelahnya lagi itu bertanya kabar. Dari speaking itu namanya tanya kabar. Silakan yang sebelah sini tanya kabar, yang sebelah sini itu menjawab ya. Silakan. Kami tepuk tangan biar seru. Apa kabar semua teman-temanku? Baik. Apa kabar semua sahabatku? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Oke, sama? Semangat. Semangat bergerak. Bisa lanjut? Lanjut ya. Kira-kira apakah Bapak dan Ibu itu sudah mengetahui perbedaan dari umat dan konsekuensi? Sekolah penggerak. Ulen kompak. Sekolah penggerak. Oke ya, tetap semangat dan tidak ngantuk. Oke, di sini ada kita guru itu berada di posisi mana. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, yang pertama itu posisi kita itu sebagai identitas gagal. Ya, ada 3 di sini: identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses melalui kontrol diri. Ada tadi yang berhasil sebagai kontrol dari luar, kemudian yang berikutnya kontrol dari dalam diri kita. Dikatakan sebagai identitas gagal, apa kita apabila kita menyuruhkan di sini kita bertindak sebagai seorang penghukum, ya, maka kita dikatakan sebagai seorang identitas yang gagal. Kemudian yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya, dikatakan kita sukses itu dari luarnya saja apabila kita memperlakukan peserta didik sebagai teman dan sebagai pemantau. Ya. Yang terakhir, di sini ada identitas berhasil atau sukses mengontrol diri kita apabila kita bertindak sebagai seorang manajer. Manajer di sini kita bertindak sebagai manajer dalam proses pembelajaran. Dikatakan kita mengukur apabila apa? Di sini ada guru berbuat, nih ya, menghati, ya, menghati, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu sudah merupakan suatu bentuk hukuman. Nah, itu tidak boleh ternyata ya. Kemudian yang berikutnya, guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, atau ibu kecewa nak dengan kalian. Itu sebagai kontrol diri sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya bertindak sebagai seorang teman, membuat batasan-batasan untuk muridnya, tetapi kita tetap memperlakukan murid sebagai seorang teman. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau, itu kita menghitung dan mengukur. Selanjutnya, apabila kita bertindak sebagai seorang manajer, maka kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi kita mulai dari suatu namanya pertanyaan, nanti itu akan lebih dalam lagi kita pahami di restitusi, ya.
restitusi segitiga, restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Dari contoh perbuatan yang dilakukan, kira-kira menurut Bapak Ibu itu posisi mana? Posisi yang paling ideal dan paling bagus. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu posisi di mana? Seorang manajer, posisi yang mana? Oke ya, jadi kita harus bertindak sebagai seorang manajer. Sebelum kita melakukan sesuatu kepada peserta didik, seharusnya kita mencari dulu alasan-alasan apa kenapa peserta didik melakukan hal tersebut. Ya, itulah posisi sebagai seorang manajer. Sekarang perhatikan di sini ada pertanyaan. Bapak Ibu jawab dengan jujur ketika kita belum mempelajari 5 posisi kontrol, kita berada di posisi apa? Ketika kita belum mengetahui 5 posisi kontrol, kita berada di posisi apa? Yang pertama dari posisi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai seorang bersalah. Atau kita datang bersalah ini kita langsung menunjuk kau datang telat bla bla bla, itu merupakan kita adalah seorang penghukum. Itu sih. Jadi agar kita bisa bertindak sebagai seorang manajer, maka kita mempelajari di sini ada yang namanya restitusi. Dalam hukum itu kan ada hukum ya. Kalau dalam hukum restitusi itu artinya mempunyai 2 pilihan, dihukum atau dibebaskan. Nah, restitusi di sini ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk meluruskan karakter-karakter tadi itu merupakan tugas kita sebagai seorang guru. Sulit, berat, dan perlu tantangan, tetapi apa salahnya kita berusaha dan mencoba, ya. Apa sih ciri-ciri restitusi? Nah, di sini ada yang namanya ciri-ciri restitusi kalau kita sudah melakukan. Contoh, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi kita mengingatkan kepada siswa itu bahwa kesalahan itu untuk dipelajari, bukan untuk dilakukan kembali. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Yang berikutnya memperbaiki hubungan. Tadi seperti Bapak katanya memperlakukan murid sebagai seorang teman. Jadi kita memperbaiki hubungan, kita perlakukan dulu murid kita sebagai seorang teman untuk mencari letak kesalahannya. Kemudian kita merupakan tawaran bukan paksaan. Tawaran misalnya contohnya di sini, kira-kira kamu mau tidak berubah menjadi lebih baik? Itu merupakan suatu tawaran. Kalau paksaan, pokoknya kamu harus menjadi seperti ini, harus menjadi lebih disiplin. Itu merupakan suatu paksaan. Nah, di sini restitusi itu tidak boleh memaksa, tapi kita menawarkan suatu alternatif untuk mengembalikan peserta didik tadi ke jalan yang lebih bagus lagi. Kemudian yang berikutnya, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya kita dituntut agar peserta didik kita itu melihat dalam diri dia sendiri tentang kesalahan yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya itu benar atau salah, itu kita tuntut untuk peserta didik kita melihat dalam diri dia sendiri. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi di sini bukan berlaku kepada peserta didik saja Bapak Ibu, tapi juga berlaku juga kepada kita sebagai seorang pendidik. Karena pendidik itu adalah teladan dan contoh. Apa-apa yang kita lakukan pasti akan dicontoh dan ditiru oleh peserta didik kita. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar. Teladan, ya, kita memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Kemudian restitusi fokusnya pada karakter bukan tindakan. Karakter kita itu kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Berakhlak mulia, berkarakter, Oke ya, itu ya. Jadi artinya karakter peserta didik itu ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bertakwa dan berketuhanan Yang Maha Esa serta berakhlak
akhlak. Akhlak tadi banyak jenisnya. Akhlak kepada alam, akhlak sesama teman atau manusia, tentang akhlak bertetangga, selain banyak ya akhlak itu ya, itu tentang akhlak. Kemudian yang berikutnya, restitusi itu fokus pada solusi, artinya kita mencari solusi terhadap permasalahan yang diperbuat oleh peserta didik kita. Dan yang terakhir di sini kita mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi, inilah segitiga restitusi yang harus kita lakukan sebelum kita memberikan perlakuan kepada peserta didik kita. Yang pertama yaitu di sini itu menstabilkan identitas. Artinya ketika kita memanggil peserta didik yang melakukan kesalahan, kita tanya, apa kabar nak? Sudah makan apa belum? Itu artinya contoh salah satu menstabilkan identitas dan berlaku sebagai seorang teman tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah kita menekankan kepada murid kita bahwa yang dilakukan dia itu salah dengan cara. Ada caranya bertindak sebagai seorang baik. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu salah atau tidak menurut kamu? Nah, itu ya, itu memvalidasi tentang kesalahan. Kemudian yang terakhir di sini itu menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian si infanteri sering telat dan bolos. Itu juga sudah saya kondisikan kemarin, saya pikirkan. Saya PT tanpa rekayasa, saya mengasih segitiga restitusi memperhatikan itu bisa ya. Infanteri itu videonya akan saya tayangkan. Itu kemudian satu lagi ada anggun ya yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi segitiga restitusi di sini bisa kita praktekkan dalam pembelajaran kita. Itu misalnya contohnya salah satunya peserta ini sering tidak masuk kelas. Kemudian permasalahan yang kedua sering tidak mengumpulkan tugas. Saya yakin peserta ini itu dengan seluruh guru pasti ada yang berbuat seperti itu, ya. Masuk kelas dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Terkadang kita berbunyi-bunyi mulut nanyanya ya, dia tidak peduli. Jadi nanti kita coba sama-sama nanti mempraktikkan segitiga restitusi ini, pendekatan kepada peserta didik kita, ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Artinya setiap guru wajib memiliki kesepakatan kelas di awal pembelajaran, ya. Ini contoh ketika berlaku sebagai berbuat merasa bersalah, ya. Kita berkata seperti ini salah satu contohnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi itu salah satu contoh untuk segitiga restitusi. Kata-kata seperti itu, ya. Kata-katanya seperti itu bisa diperbaiki sendiri. Kalau kita pakai otomatis kita ngaku Bapak Ibu. Jadi biarlah nanti seperti biasa kita memperlakukan peserta didik kita, ya. Ini contohnya menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya setelah menstabilkan identitas itu tadi ada memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya seperti apa validasi tindakan yang salah? Di sini ada, ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Itu memvalidasi. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu misalnya kalau kita menangani peserta didik yang berbeda, ya. Itu. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Keyakinan seperti yang telah saya sebutkan tadi itu kepercayaan kelas yang telah kita buat di awal tahun pembelajaran, ya. Dari segitiga restitusi yang telah saya paparkan, kira-kira apakah Bapak Ibu mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik? Ya, pasti itu. Saya yakin semuanya pasti memiliki keinginan yang kuat dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Tidak ada orang yang mau lebih buruk, ya kan? Pengennya ada peningkatan. Kemudian
kalian sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah menjadi orang yang kalian inginkan saat ini? Belum. Cita-cita yang tercapai, jadi sultan. Dokter. Ya, jadi dokter. Dokter, apa-apa Pak Reza, SPD, sarjana pendidikan itu. Oh, itu. SPD, apakah wajar membuat satu kesalahan Bapak Ibu? Apakah wajar membuat satu kesalahan Bapak Ibu? Wajar, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Nabi sekalipun pernah melakukan kesalahan. Tetapi dengan kesalahan kita belajar untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Amin. Apakah tugas kamu saat ini? Tugas kalian saat ini sebagai seorang guru sebagai apa? Sebagai pendidik. Sebagai pendidik. Mendidik, kemudian mengajar, Mentransfer ilmu. mentransfer ilmu. Jadi kewajiban kita sebagai guru itu ada 3, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Itu ya tugas kita sebagai seorang pendidik. Ini contoh sederhana dari segitiga institusi yang sudah saya lakukan ya. Mungkin ini masih dari kata sempurna, perlu perbaikan. Untuk itu saya berbagi di sini karena saya ingin masukan dari Bapak Ibu semua apa yang harus saya lakukan ke depannya agar bisa menjadi lebih baik ya. Yuk pakai Ini mic. merupakan salah satu contoh yang saya buat, saya praktekkan segitiga institusi kepada peserta didik saya. Kasus pertama itu yaitu murid sering bolos. Saya yakin setiap murid kita ada yang bolos di kelas kita, ya kan? Jadi saya praktekkan di sini. Di sini ada pantri itu langsung ya, secara spontan saya panggil dia. Waktu itu beneran dia ada, wajahnya pun kusut itu kelihatan kan? Memang tidak saya kondisikan ya. Dia takut Pak Reza, kok gak dipikirkan katanya kan? Menangani peserta didik itu ya Bapak Ibu ya, kita panggil, kita sedihkan untuk menjaga mental dan perasaan mereka. Mungkin selama ini kita spontan di kelas, kita akui kan, ketika siswa melakukan kesalahan di kelas, kita langsung pergi kita marah. Ya, itu spontan memang kita lakukan. Kita akui, saya pun sering seperti itu. Ternyata itu tidak boleh karena akan menjatuhkan mental serta rasa malu peserta didik. Jadi kita panggil tempat yang sepi, kemudian kita validasi tadi tentang kesalahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik tersebut ya. Jadi kita ingin belajar menjadi guru BK semua nanti Bapak Ibu. Bagaimana menangani peserta didik dengan tepat ya. Sekolah bergerak. Sekolah bergerak. Semangat. Tetap semangat. Biasanya ini kalau sudah diisi penampilan biasanya ngatur, ya. Jadi biar tidak ngatur kita tetap semangat kan ya. Oke, di sini ada juga memvalidasi tindakan yang salah ya. Dari video yang saya buat juga di situ ada memvalidasi tindakan yang salah ya. Jadi kita beri perbuatan lagi kepada peserta didik bahwa sudah siap konsisten terhadap apa yang telah dia janjikan. Jadi bukan kita yang menentukan rumah, tetapi kita memilih mereka, kita suruh memilih sendiri agar dia konsisten. Salah satu contoh saya mempraktekkan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu, kira-kira dari budaya positif itu apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari budaya positif yang telah kita paparkan dan telah bisa? Budaya positif yang saya dapatkan pada kali ini adalah yang
bagian ini budaya internal, budaya tadi ya, yang menyatakan bahwasanya budaya positif tindak lanjut yang kita lakukan itu murni dari hati, bukan untuk mencari muka ataupun untuk supaya dipuji. Itulah yang saya katakan. Terima kasih. Kira-kira apa yang didapatkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Bu Nova, mungkin bisa apa yang sudah kita dapatkan? Seperti yang disebutkan Bu Siti tadi, bahwa yang saya dapat hari ini istilahnya budaya yang baik itu budaya yang tidak menampilkan yang bukan dari diri kita sendiri. Istilahnya budaya tersebut apa yang ada di diri kita tampilkan, dan kalau bisa dalam pembelajaran kita pun bisa menjadi seorang teman bagi peserta didik kita. Jadi bukan melulu memberi hukuman. Bapak-bapak dulu sekarang refleksikan kira-kira Pak Reza apa yang sudah kita dapati dari budaya positif tadi. Kemungkinan saya akan lebih baik lagi dan akan membina anak ke depannya lebih keren, dan semoga kita semua para guru tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar dari kita dan cara kita. Semoga kita maju bersama. Amin. Oke ya, semua kita sudah melakukan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk menjadi guru penggerak ya, bersama ya, karena kita harus menjadi seorang pembelajar. Apa sih seorang pembelajar itu? Kita harus belajar sepanjang hayat. Dengan siapapun kita belajar, tidak usah melihat usia, latar belakang, dan sebagainya. Dengan siapapun kita bisa belajar, termasuk ke murid kita pun kita bisa belajar ya. Belajar bagaimana menghargai, belajar bagaimana menghormati, serta belajar bagaimana memposisikan diri kita di posisi seorang manajer dalam pembelajaran. Gitu ya. Jadi posisi kontrol itu kita harus menjadi seorang manajer, bukan seorang yang pengubur, memberi rasa bersalah teman maupun pematang, tetapi kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dalam pimpinan pembelajaran. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.